Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada panutan kita, Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah para jamaah YouTube Rohisman 1 Kota Cilegon, saya di sini akan menyampaikan muhadharah yang bertema 6 keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Di bulan ini umat muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan ini dikatakan penuh barokah karena setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan adalah hal yang harus kita kejar oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah kita berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut 6 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antaranya kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah akan diberi pahala seperti melakukan ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Qur'an atau bulannya Al-Qur'an. Karena di bulan ini Allah pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Karena di bulan mulia ini Allah memfirmankan ayat Al-Baqarah 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak bacanya, tetapi bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an juga akan Allah berikan pahala yang mulia sesuai dengan
hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta berusaha payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Yang ketiga, setan-setan diikat di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini dengan makna agar memudahkan manusia dalam beribadah di bulan Ramadan, seperti sholat puasa dan sholat malam. Di bulan Ramadan, orang akan disuguhkan dengan kegiatan kebaikan dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Yang keempat, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis berikut, ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan diikat, pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintu neraka akan ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai petunjuk menuju surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima, bulan penuh pengampunan. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan, manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhirat nanti. Allah adalah zat yang maha pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat bagi setiap kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu-pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah kita sebagai umat muslim untuk segera bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mintalah ampunan atas segala perbuatan dosa yang kita buat selama ini, agar kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang keenam, terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam.
Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya di malam ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang muslim yang bersungguh-sungguh dan mengejar amalan di malam Lailatul Qadar, hendaklah kita memiliki waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengetahui malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja muhadharah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.